Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah persamaan diferensial yang beranggotakan Lina Rizky dengan NIM akhiran 15, Aprilia dengan NIM akhiran 16, Novita dengan NIM akhiran 22, dan Firdausita dengan NIM akhiran 31. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang persamaan tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Langsung saja kita simak penyampaian materi sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ilmawati, NIM 022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persamaan tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada sebuah persamaan, yaitu LY sama dengan Y double aksen plus PTY aksen plus QTY sama dengan GT, dimana untuk PT, QT, dan GT adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval. Kemudian di sini juga ada teorema yang mengatakan jika Y1 dan Y2 adalah solusi-solusi dari persamaan tak homogen, maka Y1 min Y2 adalah solusi-solusi dari persamaan homogen. Dan jika Y1 dan Y2 adalah basis atau pembangun dari solusi-solusi untuk persamaan homogen, maka didapatkan sebuah persamaan yaitu Y1 min Y2 sama dengan C1Y1 plus C2Y2, dimana untuk C1 dan C2 adalah konstanta. Kemudian untuk Y1 min Y2 tadi adalah solusi dari persamaan homogen. Kemudian untuk Y1 dan Y2 nya adalah basis atau pembangun dari solusi-solusi untuk persamaan homogen. Kemudian untuk melihat apakah persamaan di sini benar, apakah persamaan ini benar, kita lihat dengan menggunakan definisi sebagai berikut, yaitu LY1 sama dengan GT dan LY2 sama dengan GT. Kemudian kita dapatkan LY1 min LY2 sama dengan GT min GT. Kemudian didapatkan nilai LY1 min Y2 sama dengan 0, yang mengakibatkan Y1 min Y2 juga solusi dari persamaan homogen seperti yang ada di atas tadi ini. Kemudian dari definisi tersebut kita dapatkan sebuah persamaan, yaitu Y1 min Y2 sama dengan C1Y1 plus C2Y2, dengan C1 dan C2 adalah konstanta, sehingga persamaan ini tadi sudah benar ketika dilihat menggunakan definisi ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak penyampaian materi oleh pemateri kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausita Rizky dengan NIM 31 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Novita. Tadi Mbak Novita sudah menjelaskan tentang teorema yang pertama dan sudah menemukan persamaan Y1 min Y2 sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Nah, pada kali ini saya akan mencoba membuktikan persamaan tersebut.
Nah, teorema yang kedua ini adalah solusi umum persamaan tak homogen dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan himpunan tak kosong T sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah YT, di mana Y1 dan Y2 adalah basis dari persamaan homogen. Lalu C1 dan C2 adalah konstanta-konstanta. Dan yang terakhir adalah YT merupakan penyelesaian khusus dari persamaan tak homogen. Nah, bukti teorema ini mengikuti langsung dari teorema terdahulu dengan dimisalkan. Buktinya adalah kita memisalkan Y1 itu adalah himpunan tak kosong T dan Y2T itu adalah YT. Nah, sehingga Y1 min Y2 itu sama dengan himpunan tak kosong T min YT. Himpunan tak kosong T min YT itu hasilnya C1 Y1 ditambah C2 Y2. Kenapa sih kok bisa persamaannya bisa seperti ini? Nah, kita kembali lagi ke teorema ini. Tadi kan himpunan tak kosong T sama dengan ini. Nah, kalau misalnya YT-nya ini kita pindah ruas ke kanan, berarti kan himpunan tak kosong T min YT sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Sehingga persamaan ini bisa kita ganti dengan ini. Nah, persamaan selanjutnya kalau misalkan YT-nya ini kita pindah, berarti kan himpunan tak kosong T sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah YT. Itu ya teman-teman, sehingga persamaan dari himpunan tak kosong T ini menjadi C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah YT. Nah, teorema ini memberikan saran kepada kita bagaimana membangun solusi dari persamaan tak homogen. Yang pertama, kita temukan solusi umum persamaan homogennya. Lalu yang kedua, kita temukan sebuah solusi untuk persamaan tak homogen. Yang ketiga adalah kita menjumlahkan keduanya. Lalu yang terakhir adalah kita menemukan C1 dan C2 dari kondisi-kondisi awalnya. Nah, untuk teorema-teorema ini kan pasti kalian agak bingung ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rizky Sariatul Hikmah dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua mengenai contoh persamaan diferensial tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Diberikan soalnya, temukan solusi khusus persamaan Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 3E pangkat 2T. Nah, penyelesaiannya, solusi umumnya yaitu
Y sama dengan YH plus YP. Tetapi kita lihat pada soal lagi, temukan solusi khusus. Nah, jadi pada soal ini yang ditanyakan hanyalah solusi khususnya atau solusi partikularnya saja. Nah, kemudian untuk menyelesaikan YP-nya ini, kita lihat fungsi di sebelah kanannya ini. Jadi ini GT bentuknya 3E pangkat 2T. Kemudian kita lihat pada tabel metode koefisien tak tentu. Kita lihat bentuk GT-nya sama dengan fungsi eksponensial, maka bentuk YP-nya sama dengan AE pangkat alfa X. Jadi kita tulis di sini YP sama dengan AE pangkat 2T. Setelah kita temukan YP-nya, maka kita akan mencari turunan pertamanya. Berarti Y aksen P sama dengan, ini berarti 2AE pangkat 2T. Setelah ini, kita akan mencari turunan keduanya. Y double aksen P sama dengan 2 kali 2, 4, AE pangkat 2T. Setelah didapat YP, Y aksen P, kemudian Y double aksen P, maka kita tinggal substitusikan pada persamaan awalnya. Persamaan awalnya itu ini, jadi Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 3E pangkat 2T. Kemudian kita substitusikan, Y double aksen P didapat 4A E pangkat 2T dikurangi 3 dikali Y aksen P didapat 2 E pangkat 2T, kemudian YP nya didapat 4, ini 4 dikalikan dengan YP nya E pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Kemudian kita hitung, ini 4A E pangkat 2T dikurangi 6A E pangkat 2T dikurangi 4A E pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Nah, karena E pangkat 2T ini tidak sama dengan 0, kita akan membagi kedua ruas dari persamaan ini dengan E pangkat 2T. Ini kita bagi dengan E pangkat 2T. Maka dihasilkan ini ya, 4A E pangkat 2T dibagi E pangkat 2T, maka hasilnya 4A, yang ini 6A, yang ini 4A sama dengan 3. Kemudian ini kita coret, maka negatif 6A sama dengan 3, maka A sama dengan negatif 1/2. Jadi solusi khusus yang dimaksud adalah ini tadi YP sama dengan YP nya tadi kan AE pangkat 2T. Karena nilai A sudah ketemu, maka negatif 1/2 E pangkat 2T. Jadi ini jawabannya. Sekarang kita beralih pada contoh yang ketiga. Diberikan soalnya, temukan solusi khusus persamaan Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 2 sin T. Nah, kita lihat soalnya, ini yang ditanyakan solusi khususnya atau solusi partikularnya atau YP-nya. Berarti di sini kita tulis YP. Nah, untuk menemukan YP-nya, ini kita lihat fungsi di sebelah kanannya. Fungsi di sebelah kanannya ini GT berbentuk trigonometri seperti ini. Maka YP-nya berbentuk A sin T plus B cos T. Setelah itu kita cari turunan pertamanya. Berarti Y aksen P sama dengan ini A sin T, turunannya berarti menjadi A cos T. Kemudian ini B cos T, turunannya menjadi negatif B sin T. Setelah itu kita cari turunan keduanya, berarti Y double aksen P sama dengan ini berarti menjadi min A sin T, yang ini menjadi min B cos T.
Setelah itu kita substitusikan YP-nya, Y aksen P-nya, dan Y double aksen P-nya pada persamaan awalnya ini. Nah, ini kita substitusikan Y double aksen P sama dengan negatif A sin T kurangi B cos T. Kemudian dikurangi 3 dikalikan dengan Y aksen didapatkan A cos T dikurangi B sin T. Kemudian ini dikurangi 4Y, YP-nya didapat A sin T plus B cos T sama dengan 2 sin T. Setelah itu kita uraikan dulu, berarti ini negatif A sin T, ini B cos T, ini dikurangi 3A cos T, ini 3A cos T, nah ini negatif kali negatif positif 3B sin T. Kemudian ini dikurangi 4A sin T, kemudian yang ini 4B cos T sama dengan 2 sin T. Setelah itu kita pisahkan nilai sin dan cosnya. Ini cos. Kita mulai dari yang cos, berarti negatif B min 3A min 4B. Ini cos T. Kemudian kita tambahkan yang sinnya. Yang sin ada negatif A. Kemudian ditambah 3B. Kemudian dikurangi 4A sin T. Sin T sama dengan 2 sin T. Nah, ini didapatkan menjadi negatif 3A negatif 5B cos T. Setelah itu ditambahkan ini didapatkan negatif 5A plus 3B sin T sama dengan 2 sin T. Setelah itu kita mulai dari sini, kita lihat fungsi cos apakah ada pada fungsi sebelah kanannya. Ternyata tidak ada ya, berarti ini negatif 3A negatif 5B sama dengan 0. Kemudian yang fungsi sin ini kita lihat ternyata ada pada fungsi sebelah kanannya juga, berarti negatif 5A ditambah 3B sama dengan 2. Kemudian ini kita kalikan, kita eliminasi, berarti ini di atas dikalikan dengan 3, yang bawah dikalikan dengan 5, berarti ini negatif 9A negatif 15B, kemudian ini 0, ini negatif 25A ditambah 15B sama dengan 10. Ini kita tambahkan, berarti ini negatif 34A tambah 0 sama dengan 10, berarti A sama dengan ini negatif 5/17. Kemudian kita cari nilai B-nya. Kemudian untuk mencari nilai B-nya, kita substitusikan pada fungsi yang ini saja. Negatif 3A dikurangi 5B sama dengan 0. Ini nilai E-nya kita masukkan, negatif 3 dikalikan dengan negatif 5/17. Negatif 5B sama dengan 0, berarti ini 15/17 dikurangi 5B sama dengan 0, berarti ini negatif 5B sama dengan negatif 15/17. Maka ini B sama dengan, ini kalikan ini berarti menjadi seperti ini. Kemudian ini kita coret, ini 1, ini 3, maka didapatkan B sama dengan 3/17. Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan nilai A dan nilai B pada YP-nya. YP-nya tadi kan diketahui A sin T B cos T, berarti nilai A negatif 5/17 sin T ditambah nilai B-nya 3/17 cos T. Jadi ini jawabannya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briliana Retno Puspita Ningtyas dengan NIM 23070180016.
Di sini saya melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu Mbak Lina Rizky. Kita akan membahas mengenai contoh 4, yaitu selesaikan persamaan Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5. Kita jawab. Nah, yang di sini kita tadi sudah mengetahui bahwa solusi persamaan tersebut yaitu Y sama dengan YH plus YP. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di dalam presentasinya Mbak Lina Rizky tadi kan kita disuruh mencari YP-nya ini. Nah, sekarang ini kita disuruh untuk mencari Y-nya. Untuk mencari Y-nya ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu solusi homogennya. Solusi homogennya. Nah, di mana solusi homogennya ini? Untuk mencari solusi homogen kita mulai ini. Nah, ini adalah solusi homogennya, yaitu Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita rubah ke dalam bentuk M kuadrat plus 3M plus 2. Jadi ini Y-nya hilang ya teman-teman, sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan. M plus 1 ini jadi M plus 2 sama dengan 0. Jadi M sama dengan 1, min 1, dan M sama dengan min 2. Kemudian dari sini dapat kita lihat bahwa solusi homogennya yaitu menjadi C pangkat min 1x, min 1-nya min 1x, min 1-nya ini dari sini ditambah C pangkat min 2x. Nah, setelah kita ketahui solusi homogennya, yang kita lanjutkan pertama yaitu setelah itu kita mencari solusi partikularnya. Atau YP. Nah, yang ini adalah YH. Jadi sebelumnya teman-teman lihat di tabel dulu ini bentuk GX nya. Kalau bentuk GX nya itu ini kan GX ya teman-teman, yang ini kan GX. Nah, ketika GX ini konstan, maka bentuk YP nya dapat kita misalkan dengan A. Jadi ketika GX sama dengan 5, maka YP dapat kita misalkan dengan A. Jadi YP sama dengan 5 ini
maka maksudnya ini 5 dapat kita misalkan dengan A, maka YP sama dengan A. Kemudian A ini kita turunkan lagi, kita cari turunan pertamanya yaitu 0, kemudian kita turunkan lagi, turunan keduanya itu juga sama dengan 0. Nah, setelah kita tahu turunan pertama dan turunan keduanya, kita masukkan ke persamaan di sini. Kita masukkan ke persamaan ini, Y aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5. Kita masukkan ini ya, double aksennya itu 0 plus 3 kali Y aksen 0 plus 2 kali A sama dengan 5, maka 2A sama dengan 5 dan A sama dengan 5/2. Nah, setelah kita tahu A nya itu sama dengan 5/2, maka kita masukkan A ke sini, maka YP sama dengan 5/2. Setelah kita tahu YH itu CE-1X plus CE-2X dan YP nya itu 5/2, maka kita bisa masukkan ke solusinya. Y sama dengan YH plus YP. YH nya tadi CE-1X ditambah CE-2X tambah YP nya yaitu 5/2, maka ini merupakan solusi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.